juga gue udah kenal sama dilanda kehaluannya itu. Udah tuh tiba-tiba kakak yuk foto bareng yuk foto bareng. Udah foto, terus kakak ayolah nongkrong yuk malam ini yuk, gue mau nongkrong nih katanya sama Giska. Udah kayak bilang kayak gitu kan, gue bilang nggak suka gue nongkrong kalau nggak dapet duit. Udah kayak gitu, ya udah tuh. Nah setelah itu ya udah hubungan kita baik, kita berteman tapi nggak pernah ketemu seumur hidup lagi. Setelah itu tuh benar-benar nggak pernah ketemu seumur hidup sampai akhirnya sampai sekarang kalau nggak salah deh, sampai sekarang. Nah tapi kita kontek-kontekan, setiap dia berantem sama siapa pasti curhatnya ke gue, pasti selalu curhat ke gue, kak gue berantem sama ini. Ya udah gue selalu jadi penengah, selalu kayak sama dokter Siska gue omelin, udah lu nggak usah ladenin, lu udah tahu dia bencong halu, nggak usah lu ladenin, tanya dokter Siska masih hidup. Gue bilang lu nggak usah ladenin, udah tahu dia bencong halu, nggak usah ladenin, udah gini diemin aja. Ya udah tuh dia berantem, pokoknya sama siapapun gue selalu jadi penengah. Sama Meli, saksi hidup tuh, Meli masih ada nih di sini nih. Tanya nggak Meli ada nggak aku DM kamu, aku bilang Mel udah nggak usah kayak gitu, kalau misalkan emang kamu sakit hati ya udah kamu tahan aja, tapi jangan sampai kamu bongkar, kasihan juga dia lagi merintis karir. Ada nggak Mel? Nih ada Meli nih saksi hidup nih. Meli aku nasihatin, Ajeng aku nasihatin, Didi aku nasihatin, dokter Siska aku nasihatin, pokoknya semua musuh-musuhnya dia yang berantem sama dia aku nasihatin, aku ngebela dia loh. Aku ngebela dia tuh karena aku pikir kasihan gitu loh, kasihan dia tuh punya keinginan buat bahagiain orang tuanya pada saat itu katanya dia. Tapi ternyata pas emaknya sakit, gue ingat pas emaknya sakit ada saksi yang cerita tuh Andrew sama Reva cerita. Emaknya sakit, emaknya tuh nelpon ke Andrew, bilanglah sama si Fatah, kata kakaknya kan nelpon kan, bilang sama si Fatah, ini mama ibu sakit ini, suruh kirim duit buat berobat ke dokter. Dia nggak mau kirim duit, Cong. Dia lebih baik ngasih laki duit dibanding dia ngasih emaknya duit. Lu bayangin aja, bertahun-tahun dia jadi lonte ya, bertahun-tahun dia pergi ke KL, dia ngelonte. Di Jakarta dulu dia belum pecah lubang ya, Bo. Orang belum tahu dia bencong dulu ya. Dia ngelonte di Jakarta, ngelonte di KL, ngelonte di Singapura, dia ketangkep. Ingat Bang, di Singapura dia ketangkep. Jadi dia ngelonte di Singapura, dia kena blacklist. Dia ketangkep di Singapura lagi ngelonte, dan sekarang makanya dia nggak pernah masuk Singapura. Dia di blacklist dari Singapura dengan paspornya yang masih Muhammad Fatah. Jadi dia di blacklist dari Singapura, ketangkep lagi ngelonte di salah satu hotel, dan akhirnya di blacklist dari Singapura, dia nggak bisa masuk Singapura lagi. Nah, jadi duitnya itu dari hasil kayak begitu. Tapi dulu dia kan menternya ampun-ampunnya ya, sampai sekarang di Singapura dia ketangkep, kakak bener, dia di Singapura ketangkep, makanya dia nggak bisa masuk Singapura. Jadi dia itu, menternya itu, jadi misalkan dari 10 tas yang dipamerin sama dia, cuma 3 yang asli, 3 asli, 7 KW, ya. Jadi dari 10 tas yang dipamerin sama dia, 3 asli, 7 tuh KW, ya. Jadi jangan kalian percaya, dia pergi masuk stand nih, masuk ke Hermes, aku dibeliin Dilanku gelang, dibeliin ini nenteng paper bagnya yang besar, padahal isinya cuma gelang sekecil ini. Pura-puranya dia beli tas, beli apa. Itu sayang. Halu dia itu, halu. Jadi gue dari kemarin gue udah diem. Gue dibilang sama dia gue gembel, gue miskin, gue halu, orang kampung, pokoknya anak orang miskin. Ya Allah, rumah lu dalam gang, Cong. Ya Allah, sampai sekarang rumah lu masih buruk, masih dekil, masih kumuh dalam gang. Dia bilang gue punya apartemen, punya mobil. Apartemen dia nyewa loh, terus mobil dia kredit selama 5 tahun apa berapa tahun, 1 bulannya itu 10 jutaan kalau nggak salah deh bulanannya. Terus dia bilang lagi bangun rumah dia bareng sama Atta Halilintar, lagi bangun rumah di BSD. Rumah mana yang lu bangun, ha? Rumah yang 2x4 ya? Kuburan berapa sih lebarnya? Aduh si bencong ini bener-bener ya, subuh-subuh bikin gue emosi, Cong. Gue baik-baik loh sama dia loh. Dari kemarin baik-baik. Gue minum dulu ya, haus, Cong, haus. Dia salah orang jadi masalah sama gue, si Fatah ini. Bener-bener kelewatan si Fatah emang ini ya. Gue sebenarnya gini loh, kalau misalkan emang dia baik-baik, Kak, gimana nih Dato Alif nggak mau ngasih duit royalti? Paling gue udah kasih pilihan gini, hapus itu video klip dari YouTube,
Atau lo bayar royalti sesuai yang gue minta. Gue nggak minta banyak-banyak, gue cuma minta buat beli software baru untuk bikin lagu gitu loh. Sama dokter Siska masalahnya apa kak? Sama dokter Siska berantem juga, sama Giska dulu berantem juga, sama Nikita Mirzani berantem juga. Sekarang karena dia nggak punya teman, terus ngebaik-baikin satu-satu. Nikita dibaikin, si Giska dibaikin, padahal ya semuanya itu orang-orang itu benci sama dia, nggak ada yang suka. Yang ala-ala adeknya sekarang, Reva Alexa itu, adekku Reva aja sering jelek-jelekin dia, nggak suka sama dia. Sahabatnya aja, mantan asistennya. Nanti ya aku bongkar semua mantan asistennya, semua ada bukti. Kakaknya nge-WA si Didi bilang, Mas Didi tolong dong katanya, bilang sama Fatah Mas Didi tolong dong bilang sama Fatah suruh transfer duit. Makanya dia baru sekarang itu punya, kakak aku mau bareng ke dia, cus. Dia makanya sekarang dia berani menter-menter itu karena sekarang dia baru selesai ngurusin KTP perempuan. Sebelumnya dia nggak punya KTP perempuan. Kenapa setiap ditanya sama media dia nggak bisa nunjukin KTP perempuannya? Karena dia nggak punya KTP perempuan. KTP-nya masih tetap Muhammad Fatah. Ada yang KTP-nya atas nama Ailuna itu KTP palsu. Nah, sekarang itu gue dengar dia baru selesai ngurusin KTP perempuannya. Baru selesai, nggak tahu deh yang dia ngurus di mana, siapa yang ngurusinya. Jadi sekarang dia udah punya KTP perempuan guys. Jadi kalau suatu saat dia nunjukin KTP perempuan, dia baru selesai. Kalian lihat dulu tanggal bikinnya tanggal berapa. Nah, kalian bikinnya tanggal berapa, kalau nggak salah baru bulan depan deh. Baru bulan lalu deh dia selesai bikin KTP perempuan.